Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Sulistiatadu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid berkaitan dengan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Sedangkan minat belajar murid berkaitan dengan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Untuk profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, serta preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Guru dan tenaga pendidik perlu untuk mengamati perilaku siswa baik saat di dalam kelas maupun pada waktu jam istirahat. Sebab terdapat kesamaan perilaku yang ditunjukkan oleh tiap-tiap peserta didik sehingga guru dapat menyesuaikan kebutuhan dan metode transfer ilmu yang akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Identifikasi pengetahuan awal bisa dilakukan oleh para guru pada saat mengawali proses kegiatan belajar dan mengajar. Di samping itu, identifikasi kemampuan dan pengetahuan awal juga bisa dilakukan ketika memasuki bab atau pembahasan pelajaran baru. Identifikasi pengetahuan awal bisa dijadikan sebagai pemetaan terhadap kemampuan dasar peserta didik untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan selanjutnya. Yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif. Guru perlu melakukan pengumpulan data terkait dengan kemajuan belajar siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Komunikasi juga ditekankan oleh para guru untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan adalah menggali informasi dengan guru yang telah atau pernah mendidik siswa bersangkutan sebelumnya. Hal ini penting dilakukan untuk dapat memaksimalkan proses transfer ilmu karena sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kelima, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Guru dan tenaga pendidik juga perlu untuk melakukan penilaian performa peserta didik di kelas sebelumnya. Hal ini karena sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga guru bisa mempertimbangkan materi belajar yang akan diajarkan kepada siswa.
Dan yang terakhir, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Di samping memfokuskan pada perkembangan peserta didik, guru dan tenaga pengajar juga perlu untuk melakukan peninjauan ulang terhadap praktik pengajaran yang sudah dilakukan. Hal ini untuk menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan siswa dalam menerima materi yang telah diajarkan. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita. Pemilihan konten berdasarkan minat belajar murid, kombinasi kesiapan minat dan profil belajar murid. Guru dapat melihat kesiapan belajar murid, apakah murid siap belajar secara konkret atau belajar secara abstrak. Diferensiasi konten berdasarkan minat murid, guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid, guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, bahkan audio visual. Diferensiasi proses, yang dimaksud dengan proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. 6 hal yang dapat dilakukan dalam diferensiasi proses yakni 1. Kegiatan berjenjang, 2. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, 3. Membuat agenda individual, 4. Memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas, 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi, mengakomodir gaya belajar baik yang visual, audiovisual, auditorial, dan kinestetik. Dan yang keenam, menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minat belajar. Sedangkan diferensiasi produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya, yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Diferensiasi produk meliputi memberikan tantangan atau variasi dan memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menekankan akan tujuan pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak-anak. Tentunya kekuatan kodrat anak satu dan lainnya beragam. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara yang masuk akal untuk menumbuh kembangkan kekuatan kodrat anak ini dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid menurut kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid dengan mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan berpijak pada setiap murid adalah individu yang unik dan memiliki tantangan dan potensinya masing-masing, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan mereka. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1, nilai dan peran guru penggerak, di mana seorang guru diharapkan memiliki nilai guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak. Kelima ini saling mendukung satu dengan lainnya dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru penggerak. Guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sadar ataupun tak sadar, telah mengejawantahkan nilai-nilai guru penggerak.
Sebagai gambarannya, nilai mandiri di mana guru menyusun perangkat RPP berdiferensiasi. Nilai reflektif di mana guru melaksanakan asesmen awal dan hasil refleksinya menjadi akar dalam merancang RPP. Nilai kolaboratif di mana guru dapat berkolaborasi dengan rekan CGP dan rekan sejawat dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang ideal. Nilai inovatif untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut untuk berinovasi baik dalam menyediakan media pembelajaran atau penilaian kreatif dan menyenangkan, serta berpihak pada murid di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan respon guru akan keberagaman murid yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam pula. Sementara itu, kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di mana berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang peserta didik, salah satunya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menggerakkan komunitas praktisi di mana guru dapat berbagi pembelajaran berdiferensiasi dalam komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain di mana guru dapat memberikan pendampingan terhadap guru lain dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan hal baru dalam kurikulum Merdeka. Mendorong kolaborasi di mana guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan mewujudkan kepemimpinan murid di mana dalam proses pembelajaran berdiferensiasi murid dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan dalam diri dalam pembelajaran secara mandiri atau kelompok. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, visi guru penggerak menjadi sebuah acuan penting dalam melangkah dan berperan dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. Dalam menyusun visi, guru pastinya memiliki beberapa pertimbangan dan latar belakang yang mana bertujuan untuk murid, dan murid. Tentunya, para guru memiliki visi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban dari bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan efektif jika budaya positif di kelas sudah berjalan dengan baik, sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi dapat mencapai hasil yang optimal. Demikian pemaparan koneksi antar materi, semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.